saudara. Ya, 2 minggu terakhir kita banyak bicara tentang rumah. Tahu saudara, minggu lalu kita diingatkan oleh hambanya yang dari Costa Rica, ya Pastor Alexandra Zamora. Boleh tampilkan slide yang ada? Ya, let's make room at our table for others. Ya, saudara, di mana kita orang percaya ini dikatakan kan kita rumahnya. Tuhan tinggal di dalam hati setiap orang percaya, betul? Bicara ruangan, bicara rumah, Tuhan mau pakai setiap kita individu, bahwa Tuhan tinggal dan Tuhan mau kita semua menyediakan ruangan dalam hati kita untuk orang-orang yang belum percaya. Ada amin? Ya, di rumah saya tinggal di apartemen Metro Sunter. Saya nggak pernah bilang bahwa saya ini pendeta, tetapi ada aja orang yang tahu bahwa saya ini pendeta. Saya nggak pernah untuk mengungkapkan diri saya ini hamba Tuhan atau siapapun saudara. Ya, kenapa saudara? Saya belajar taat dari hal-hal kecil. Bayar listrik nggak pernah terlambat, bayar iuran, tertib lalu lintas, parkir tidak sembarangan. Betul? Caranya menyediakan ruangan ya seperti itu untuk orang melihat bahwa Tuhan ada dalam orang percaya. Ada amin? Tuhan lihat ada Yesus. Coba lihat sebelahnya, ada Yesus? Hah? Yesus ada? Saudara, kalau kita orang percaya, orang lihat kita itu ngelihat Yesus. Kalau orang yang nggak percaya ngelihat saudara, jangan menghakimi. Kalau orang lain ngelihat kita, saudara, bukan bertobat, malah makin ngaco hidupnya. Berarti kita belum membuka ruang hati kita untuk orang datang kepada Tuhan. Ya, minggu yang lalunya juga, ya Pak Bambang dari Lombok ya, menyatakan bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah. Rumah di mana Tuhan hadir, ya melalui pribadi fisik seorang bapak. Kita semua punya bapak, kecuali mungkin ada yang dilahirkan kehilangan papanya, atau mungkin belum pernah menyaksikan papa. Tetapi kita semua punya bapak sebenarnya, bapak jasmani. Semua dimulai dari rumah. Masih ingat cita-cita itu saudara? 2 minggu yang lalu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau bahas kita tentang Lukas 15. Kalau saudara lihat, di Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan yang Yesus ceritakan tentang hilang. Ya, kalau kita perhatikan Lukas 15 ayat 1 tentang perumpamaan domba yang hilang. Yesus berbicara perumpamaan ini di tengah-tengah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, dan juga ada di situ orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, bicara gembala yang mencari domba yang hilang. Domba satu hilang dari 199 ditinggal, gembala mencari satu domba. Gembala di sini adalah Tuhan Yesus. Bukankah kita tadinya adalah domba-domba yang terhilang? Betul? Kita adalah orang-orang yang terhilang. Betul? Tuhan Yesus cari hidup kita, cari kita. Saudara, kalau hari ini kita ada di sini, jangan pernah bilang, ini kan karena maunya saya datang ke gereja. Karena saya mau percaya. Bukan itu saudara. Kalau bukan karena bukan kamu yang pilih aku kata Tuhan, tapi aku yang pilih kamu loh saudara.
Kita hari ini karena Tuhan. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri. Amin? Setuju? Saya hari ini ada karena Tuhan. Saya bisa bertobat ngalami Tuhan. Karena Tuhan yang pilih saya. Dan Lukas 15 tentang perumpamaan dirham yang hilang. Perempuan manakah yang punya 10 dirham jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, perempuan di sini siapa saudara? Perempuan ini gereja Tuhan. Bukankah kita mempelai Kristus? Tuhan mau pakai. Perempuan mempelai Kristus untuk mencari jiwa yang terhilang. Dia tinggalkan 9 dirham itu. Dia cari yang satu. Saudara, kita semua di sini ada karena ada orang-orang yang pernah berinvestasi dalam hidup setiap kita. Betul? Kalau kita menyadari diri kita ini dulu adalah orang yang terhilang. Saudara gini, saya mau hari ini juga kita coba. Pernahkah kita kehilangan sesuatu? Pernah? Ketika saudara kehilangan sesuatu, entah itu barangkah atau pribadi seseorang, saudara akan lebih menghargai waktu pribadi itu mungkin sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Ya, kami kadang-kadang kami baru kehilangan papa mertua. Istri saya terutama sangat kehilangan papanya. Karena papanya ini adalah orang yang membawa dia untuk rajin untuk doa malam. Ya, 1 minggu 1 kali sampai doa sampai subuh gitu. Pulang ingat makan nasi ayam diajak ya karena di Semarang. Ya. Papanya ini pernah menginvestasi sesuatu yang baik dalam hidupnya. Dan ketika papanya nggak ada hari ini, papa mertua kami nggak ada, kita begitu kehilangan. Dan kita begitu menghargai apa yang pernah papa lakukan buat kita. Apalagi saudara waktu chatting saudara, history chat itu ya saudara ya, di dalam WhatsApp. Itu kita simpan karena waktu beliau sakit, istri saya tulis renungan singkat ya, tentang penyakit, bagaimana papa bisa terus bangkit. Ya, ada sekitar 60 hari ya. 80 hari Bapak Ibu Saudara seperti renungan ya. Itu kami coba ambil ya, nanti mungkin bisa jadi berkat buat banyak orang. Saudara, begitu menghargainya setiap kata-kata yang papa pernah ucapkan. Waktu papa sekarang sudah enggak ada. Itu kayak warisan saudara. Yang begitu kaya. Betul? Tapi jangan sampai tunggu kita kehilangan orang yang kita kasihi baru kita sayang, saudara. Ada amin? Sayangi orang waktu orangnya masih hidup. Terutama suami dan istri, jangan suka berantem. Nggak enak. Betul? Betul katanya. Jangan satu orang doang. Saudara, kehilangan sesuatu mengartikan ya akan membawa kita makin menghargai. Saudara, dari 2 perumpamaan ini, domba yang hilang, dirham yang hilang, gembala mencari domba, perempuan mencari dirham. Ya, 99 ditinggal, 9 ditinggal, 10, 1 dicari, saudara. Saudara, ini bicara sesuatu bahwa kalau kita terhilang ya Tuhan cari, saudara. Tapi ada perbedaan ketika di Lukas 15, ya. Nanti saya akan lanjutkan. Di sini saudara, kalau saudara perhatikan, Bapak, dia tidak cari. Tapi Bapak ngapain? Menunggu. Nah di gereja kita saudara, ya di gereja lokal, dari usia dini, anak-anak kega, ya anak-anak kega kita, mereka dibina saudara. Mereka dimuridkan. Saya mau undang Kak Kris. Kak Kristian boleh maju ke depan sama anak binanya. Ya. Saudara beri semangat, ini Kak Kris ya, yang baju ungu. Ini anak binaannya. Ya. Mungkin ada mic satu lagi, Bapak Ibu. Ya.
Sebenarnya mereka hari ini jadi sama-sama pembina. Nah mereka baru pulang minggu yang lalu ya. Ya kenapa minggu yang lalu ya di Kega kok tumen-tumenan kakak-kakak yang biasanya ngebina yang mimpin nggak ada. Karena mereka lagi retreat. Ya. Nah apa yang terjadi di dalam retreat itu boleh Kak Kris cerita. Iya, selama 3 hari kita mengikuti retret pembina Kega di mana dilayani sama Kak Budi dan Kak Hana. Kalian bersyukur banget ada satu sesi yaitu transformasi hati di mana kita semua pembina sama-sama belajar untuk dipulihkan gitu ya dari hal-hal di masa lalu yang belum beres dipulihkan. Dan bersyukur saya bisa memuridkan Clarence dari kelas 4 SD ya, dari kelas 4 SD sampai sekarang udah 3 SMP. 3 SMP. Nah, selama waktu itu ternyata saya belum tahu ada hal-hal di masa lalu yang belum beres gitu ya. Jadi saya coba ngobrol sama Clarence juga waktu ada sesi sharing setelah sesi disampaikan di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk bisa cari tahu di masa lalunya gimana gitu ya. Nah, Clarence ini untuk ketuhannya udah baik gitu ya dari kelas 4, dia rajin saat teduh, berdoa. Tapi ada satu hal ternyata yang Tuhan bukakan di retret itu, dia sekarang lebih sering main games gitu ya, main online game. Dan saya tanya kenapa gitu ya, dia mulai cerita dan ketika Clarence mulai terbuka, mulai cerita, saya berdoa buat dia juga. Saya berdoa biar Tuhan yang bicara, Tuhan yang ingatkan peristiwa apa yang Tuhan mau ingatkan untuk Clarence. Nah, Clarence bisa cerita. Ya, jadi waktu itu saya didoakan Kak Kris, lalu setelah doa saya cerita ke Kak Kris tentang sesuatu yang diingatkan Tuhan. Pas kecil, mungkin masih TK, masih belum sekolah, itu saya tiap hari bisa ngafalin ayat diajarin papa. Terus Jangan bilang-bilang. terus ya makin kesini saya tetap baca firman, tapi kadang masih udah berkurang gitu, udah nggak ngafalin. Kalau dulu hafal banyak, sekarang udah berkurang. Nah saya dari situ saya mau belajar untuk mengurangi main game dan makin dekat ke Tuhan. Ada lagi? Iya itu aja, jadi ya bersyukur setelah dari yang TH itu, ya Tuhan ingatkan untuk masa kecilnya gitu ya, dia sungguh-sungguh ke Tuhan dan hari itu juga dia mau komitmen untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Tunggu dulu. Jadi Bapak Ibu, ini nggak usah dibilang ketebak ya ini siapa ya. Tadi saya bilang jangan ngomong-ngomong ya ini anak saya ya. Ini bukan karena KKN bapaknya naik anaknya ikut naik. Jadi saya mau bilang begini, emang sekalian latihan karena anak saya ini cukup malu-malu. Ini kayak saya kecil dulu ya, kalau lagi berdiri bisa begini-begini gitu ya. Tapi ini jauh lebih baik loh saudara. Saya dulu inget banget kelas 3 SD kalau nggak salah dirayain kue ulang tahun ya dibeliin. Disuruh tiup ada banyak orang, saya nangis saudara. Makanya sejak saat itu saya nggak pernah dibeliin kue lagi, nggak pernah dirayain. Karena dulu belum pulih, nah saya bersyukur punya anak yang hari ini dalam Tuhan ya. Nah saya bersyukur gini Bapak Ibu, di gereja kita ada Kega dari kelas bayi, Batita, apa Batita? Bawah 3 tahun. Balita, bawah 5 tahun. Ada kelas kecil, ada kelas besar. Kelas besar itu bukan ukuran badannya besar, saudara. Tapi usianya. Nah saudara, makanya kenapa kita himbau, ayo dong anak-anak tolong dibawa ke ruangan itu. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan gak terganggu sama anak-anak. Jadi kalau saudara asyir kayak nangkepin apa gitu videonya ya. Bukan, Tuhan itu gak terganggu dengan anak-anak. Oh jangan halangi. Kalau ada anak-anak datang kepada aku kan. Tetapi masalahnya ibadahnya gak tepat kalau di umum sini. Nah kita orang tua wajib bertanggung jawab. Bahwa anak kita kalau masih ukuran bayi, ajak anak kita ke Kega bayi. Istri saya tuh dari kecil nemenin bayi-bayi. Bukan bayi-bayi, maksudnya anak saya. Kenapa saya nggak ikutan? Karena di situ banyak ibu-ibu, banyak suster-suster. Ya lain cerita kalau emang lagi berhalangan, saudara. Ya, bayi diajak.
Lagi batita diajak. Bahkan berkorban loh saudara. Ibadah ini kenapa dibikin 2 kali saudara? Kalau udah ikut yang pagi, makanya datang pagian. Anak-anak kita tuh bisa diatur sebenarnya bangunnya. Setuju gak? Itu tergantung siapa? Bukan saya loh yang jawab. Kitanya, betul? Nah, kita bawa, kita korban deh. Mau gak? Anaknya dibawa ke Kega dulu, temenin kalau gak bisa ditinggal. Nah, nanti ibadah 2 kan ada. Datang lagi saudara. Kayaknya saudara mulai hitung-hitungan, entah ongkos parkir di bawah mahal. Kalau perlu nanti digantilah, ya nggak tahu diganti sama siapa maksudnya. Ya, jangan khawatir saudara, ini produk dari kecil saudara, ya ini produk dari kecil, ya dari kecil saya taburin firman, saya ajarin firman, ya masih ingat videonya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan, nah itu. Ya, jadi saya dorong Bapak Ibu, ya, bukan melarang anak-anak ada di ruangan ini, tetapi anak-anak ada tempat yang terbaik buat mereka. Setuju? Ya. Kalau kita bisa terganggu, Tuhan mah nggak terganggu. Ya, dengan kehadiran anak-anak. Silakan duduk. Kak Clarence, Kak Chris. Makasih. Ya. Saudara, saya mau lanjut, Saudara. Boleh? Hari ini, Saudara, dimulai dari kita, Saudara. Ya, 2 minggu lalu Pak Bambang ingetin, dimulai dari pribadinya. Waktu pribadinya ngalamin hati Bapak, pemberesan dengan Bapak jasmaninya, akhirnya dia mengalami breakthrough, saudara. Ya, bukankah kita semua ini memang produk-produk di masa lalu, ya, oleh orang tua kita. Demikian juga saya, saudara. Nah, hari ini kita mau sama-sama mengalami hati Bapa Surgawi di dalam rumah. Rumah apa, saudara? Yang pertama, pastikan di dalam hatimu, saudara, engkau mengalami hati Bapa. Yang kedua, nanti di dalam rumahmu bersama keluargamu engkau mengalami kasih Bapa. Di Lukas 15 dikatakan ada 2 anak laki-laki. Ya, kita sudah pernah tahu anak yang bungsu, saudara. Dia minta warisan, dia minta haknya. Lalu apa, saudara? Bapaknya kasih dan kemudian suatu saat anak itu ya menjual seluruh bagiannya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia ngapain, saudara? Ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan berkata pada majikan di negeri itu, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang jadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaskanlah bawah jubah kemari yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari-jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatinya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia jawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi padaku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan para pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Berapa sering kita dengar ayat ini, saudara? Dan kita baca ayat ini. Saudara, sebenarnya perumpamaan anak yang hilang ini bukan cuma si bungsu. Setuju? Yang sulung juga sama-sama, saudara. Dia kehilangan sebenarnya. Saya mau bilang, anak yang bungsu dan anak yang sulung ini, mereka adalah pribadi yang ngalamin. Yang pertama, mungkin sama-sama tidak menghormati bapaknya. Yang pertama, dia tidak menghormati bapaknya lewat peristiwa apa, saudara? Anak bungsu bilang apa? Belum waktunya, dia minta warisan, saudara. Itu adalah sikap yang tidak hormat. Saudara kalau hari ini punya orang tua yang masih hidup, saudara coba minta warisan sama bapak mamamu. Saya mau pakai, ya, jangan tunggu papa meninggal. Saya mau ambil, ya. Waduh, mungkin ini orang berusaha supaya cepat meninggal kali ya orang tua. Yang kedua, mereka sebenarnya sama-sama tidak ngalamin kehadiran bapak, saudara. Ya, cepat aja. Nah, saudara perhatikan, saudara. Anak bungsu dia minta warisan. Dia hidup di dalam dosa. Dia meninggalkan bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya. Kalau orang banyak uang, ya makanya di dunia ini kan ada dua hal yang paling ditakuti dan bikin kita jatuh. Apa, saudara? Uang dan seks. Makanya dari dulu udah diperingatin, saudara. Kalau punya banyak uang, hati-hati. Nanti ujung-ujungnya main perempuan. Kalau tidak bisa mengendalikan harta, ya kita nggak berhikmat, apa yang Tuhan berikan, kita bisa jatuh loh di dalam dosa perselingkuhan. Kalau kita yang udah menikah, kita jatuhnya dalam perselingkuhan. Kalau mungkin kita yang masih single, karena kita masih banyak harta, dan kita merasa kita punya segala sesuatunya, kita jatuh di dalam pelacuran. Saudara, dua hal ini manusia sangat rentan. Setuju? Nah, anak yang sulung, saudara, dia nggak hormat menurut saya karena dia iri hati, dia marah apa yang bapaknya lakukan. Saudara, lihat dari perumpamaan ini, kalau yang dua perumpamaan tadi, Tuhan cari yang terhilang. Setuju? Ya, gereja Tuhan, Tuhan mau cari yang terhilang. Tetapi di sini ada kata anak. Anak di sini, ya, bicara siapa, saudara? Ini udah diberikan status anak. Anak ini bicara kita. Bisa jadi kita hari ini bukan si bungsu. Ya, kalau kita udah jadi si bungsu, mungkin kita udah gak ke gereja ya. Udah ninggalin komsel, udah gak pernah mau dateng. Bahkan mungkin udah hatinya udah kacau gitu loh. Mungkin daripada datang udahlah, mendingan di luaran. Sampai nanti mungkin kerja sama pengusaha babi ketemu. Sampai kelaparan, akhirnya bertobat gitu ya, saudara. Nah, tapi saya mau bicara hari ini tentang anak yang sulung, saudara. Anak yang sulung ini, dia lihat saudara, dia sama-sama tinggal sebenarnya di dalam rumah. Tapi dia nggak merasakan ada bapak. Dia nggak kenal bapaknya. Padahal bapaknya bilang, kamu kan tinggal sama-sama dengan aku. Kok kamu nggak bisa menikmati? Kamu nggak pernah ngomong mungkin. Kamu nggak tahu isi hatiku ini sebenarnya semua ini milikmu. Aku pengen kasih kamu sebenarnya. Kamu bisa kok menikmati dan kamu bisa makan dan bersuka cita. Tapi anak yang sulung ini marah, saudara. Iri hati. Karena apa? Saya percaya dia nggak kenal bapaknya. Di dalam kehidupan perjalanan rohani kita, Bapak Ibu,
penting kehadiran Bapak. Penting kehadiran Bapak. Memang betul. Waktu di dalam kelahiran fisik kita, waktu kita kecil, kita lahir bertumbuh di dalam sebuah keluarga. Kita punya bapak jasmani. Kita punya orang tua. Bapak jasmani ini yang membesarkan kita, yang banyak mendidik kita. Bapak saya belum dalam Tuhan dulu, ya. Bapak saya hari ini udah almarhum. Tapi yang saya ingat dia selalu tanamkan ke anaknya. David, kamu jadi orang jangan sok gengsi. Maksudnya apa, saudara? Kamu kalau nggak punya uang, ya udah, jangan minta-minta. Jangan suka minjem. Udah hidup apa adanya. Saya hari ini apa adanya hidupnya, saudara. Nggak percaya kan? Ya apa yang ada di apa gitu ya. Saya belajar untuk tidak gengsi. Makanya saya orangnya rada cincai. Kata orang juga lancai. Apa tuh lancai? Saudara, orang tua saya waktu belum bertobat pun dia punya pemahaman begitu. Saya itu rema, saudara. Dan ada banyak hal yang orang tua saya mungkin lakukan yang sangat saya lihat, misalkan apa? Dia mendidik bapak gampangan ya, saudara. Jadi papa saya perokok berat, dia ngerokok di depan saya. Nah saya mulai remaja, saya nongkrong kan sama anak-anak muda. Nah supaya jangan dibilang rada cupu gitu ya. Rada apa orang bilang, rada katrok ya. Anak muda, ngerokok dong ngerokok. Nah saya ini saudara ngerokok kalau lagi ngumpul sama teman-teman sekolah. Ini dulu ya zaman SMA. Dan bahkan saya berani ngerokok di depan papa saya. Kenapa? Papa saya nggak larang loh. Dan saya bilang, papa pinjem, minta apinya. Gitu ya. Papa saya nggak marah, kenapa? Lah wong dia ngerokok, gimana mau ngomelin anak? Anak mau dengerin? Mana mau. Demikian juga waktu anak saya. Ya anak saya kecil ini kan dulu pernah ngeliat saya gini nih. Saya kan tinggalnya di apartemen. Apartemen tuh ukurannya kan ya nggak gede-gede amat dan nggak kecil-kecil amat. TV ada di depan dan saya selonjoran saudara. Dan TV waktu itu belum punya remote atau remote-nya rusak. Saya ingat betul saya nyalain TV pakai kaki. Saya pencet tombolnya. Nah, terus tiba-tiba saudara anak saya kakinya udah mulai panjangan. Nah dia lagi duduk, dia bisa loh saudara nyalain TV pakai kakinya. Kira-kira siapa yang ngajarin? Bapaknya. Bapaknya yang mana? Ya kita, saya. Saya tiru, saya kasih contoh, makanya jadi seorang bapak. Apa yang jelek ini menurut penelitian? Apa yang baik cuma ditiru 50%. Tapi kalau yang tidak baik akan ditiru berapa? Salah, 200% saudara. Makanya nggak heran, kalau bapaknya naik motor nggak pakai helm, ya pakai helm lagi katanya. Saya bingung loh benar saudara. Saya lagi curcol aja ya, curhat. Kita kenapa sih naik motor nggak pakai helm? Ya, oh deket pak, di depan nggak ada polisi. Ya takutnya sama polisi loh. Saudara, helm itu hal simple. Kalau saudara nggak taat sama yang kelihatan, gimana saudara taat sama yang nggak kelihatan? Hal simple. Kalau suatu saat saudara kecelakaan, jangan bilang Tuhan jahat, Tuhan gak lindungi. Asuransi aja gak mau ganti. Apalagi gak punya SIM, anak di bawah umur dibeliin motor karena sayang sama anaknya. Bertobat. Setuju? Ada kejadian loh saudara. Gak di sini saudara. Anak di bawah umur dikasih motor sama bapaknya. Anaknya ditunggu-tunggu, gak pulang-pulang. Polisi telepon, Pak, anak bapak meninggal. Saya bukan lagi nakut-nakutin Bapak Ibu. Tapi ketidaktaatan kita akan mendapatkan hal yang, saudara, yang kita nggak inginkan, itu terjadi. Saudara, saya belajar jadi bapak yang benar. Waktu anak saya di dalam kandungan mamanya, kita karena menikahnya di dalam bimbingan pranikah. Ya dari kecil, makanya gini sudah di gereja lokal ini banyak pembina, banyak pemurid ya
hari ini kita bilang, pemurid, kita butuh orang lain. Kayak tadi, saya butuh Kak Christian tadi untuk dia membimbing anak saya. Tapi jangan limpahin tanggung jawab ke Kak Kris. Pembina Kega tanggung jawab ya. Saya mau anak saya benar. Saya masukin Kega. Saya masukin sekolah Kristen. Ini anak harus benar ya. Tanggung jawab guru. Saya mau sibuk kerja. Saya mau kerja di luar. Saya mau cari duit. Saya bayarin uang sekolahnya. Kalau perlu Kak Kris nanti saya traktir. Mana bisa Bapak Ibu. Ketemunya Kak Krisnya aja cuma hari Minggu. Palingan hari-hari biasa nggak ketemu tuh. Di sekolahan, paling banyak sama siapa? Sama bapak mamanya kan? Siapa di sini yang jadi orang tua boleh angkat tangan? Anakmu lihat loh, nggak mau ngaku. Kita yang tanggung jawab Bapak Ibu. Anak kita rusak, jangan salahin orang lain. Tanggung jawabnya dimulai dari saya. Saya nggak mau gagal. Saya mau berjalan, ya saya mau coba di dalam Tuhan kita didik dari kecil. Menikah, waktu punya pasangan, di bimbingan pranikah, kita diajarkan, kita didampingin, ada pemurid. Ada orang-orang yang dampingin. Dari waktu saya bertobat sampai hari ini, ada orang-orang yang investasi buat hidup saya. Pemimpin-pemimpin rohani yang sudah membentuk saya. Saudara, saya pernah nggak ngalamin seperti jadi anak yang sulung? Ini rentan saudara, di gereja Tuhan. Ya, saya nggak mau ceritain orang lain. Saya mau ceritain pribadi saya. Kita bisa saudara, jadi orang yang terhilang, jadi anak yang terhilang. Kita nggak ngalamin Bapak di dalam keberadaan kita. Saudara tahu, Tuhan tempatkan ada otoritas. Otoritas siapapun, itu adalah wakil Tuhan. Baik itu di rumah maupun di gereja. Jadi kalau ada Bapak jasmani yang belum bertobat, saudara doakan, hormati dia, beri waktu buat dia. Waktu papa saya juga belum bertobat, saya berdoa dan sampai Tuhan panggil, akhirnya dia di dalam Tuhan. Nah di gereja, saya berbagai banyak jenis pemimpin. Saya kalau di pejabat gubernuran mungkin saya ini kayak sekda. Sekdanya kan gak ganti-ganti itu Jakarta. Ya, tapi gubernurnya ganti-ganti. Tahu gak sekdanya siapa? Ini kurang baca berita nih kayaknya, banyak baca Alkitab. Saudara, saya ini kan orangnya karunia melayani, diberikan kepercayaan, menolong, dan banyak pemimpin yang pernah istilahnya saya ada di bawah covering mereka. Dari pemimpin yang lembut, dari pemimpin yang galak, tapi saya bersyukur loh, yang galak ini, saudara jangan pernah, wah saya nggak suka sama orang itu, tapi orang itulah yang membuat saya, membentuk saya jadi pemimpin. Saya bisa jadi punya ketegasan, kan saya dari Bapak Gampangan saudara. Makanya di rumah Tuhan, di gereja Tuhan ini, kita bisa banyak belajar loh sama pemimpin-pemimpin. Mereka nggak sempurna saudara, tapi kita bisa belajar sebenarnya. Kita mau memiliki hati anak, saya belajar. Ya, pernah nggak terluka? Ya pernah pasti. Yang namanya kita kan masih punya ego, kita masih punya hal-hal yang kita pertahankan. Kok disuruhnya begini, saya bisa protes gak? Bisa, tapi karena saya cenderung bukan orang yang frontal, saya protes dalam hati saya. Ya, berbagai pemimpin-pemimpin yang saya sudah lewati. Saudara, dan tibalah kita di dalam kepemimpinan yang baru ya di KTC ini kan. Ya kita sama-sama belajar berjalan bersama-sama sebagai pemimpin semua. Ya. Saya punya kelemahan, jujur. Saya ini orang yang bangun hubungan punya orang. Ya, tetapi kalau ada orang yang sedikit, aduh, saya pernah ya, jadi saya cerita aja deh. Ini ada pribadinya di sini. Ya, jadi saya sama Kak Budi ya. Kalau sama Kak Billy, saya jangan, ini dosanya pemimpin, dosa saya. Saya nggak bilang dosa jemaat. Saya berdosa kayak gini, saya suka banding-bandingin. Kok Kak Billy nggak kayak Kak Budi? Kok Kak Budi nggak kayak Kak Billy? Ini kan kepemimpinan Mbak Nyembuk, bapaknya kok banyak banget ya. Nah saya suka banding-bandingin. Nah saya jujur waktu sama Kak Budi, dari sekitar berapa tahun ya, kita 8 tahun ya Kak ya, dari 2012 ya 2011 sama-sama kita di sini.
Saya merasa, aduh kurang deket nih. Saya merasa kok ada banyak halangan-halangan. Saya udah kenal Kak Budi dari sejak saya kuliah bertobat. Kak Budi pelayanan sama Kak Hana. Ya, ini kan spesialis pernikahan, hubungan suami dan istri, makanya nggak heran dari pembicara Married Forever. Ya, tapi kalau saya nggak deket ya. Ayo saya bersyukur saudara, bulan Juli yang lalu, ya, bulan Juli kemarin kita kumpul ya, saya sama istri saya berempat. Ya kita bahas transformasi hati. Saya jujur lihat Kak Budi, kok sama Kak Hana 4 jam loh saudara. 4 jam ngobrol. 4 jam banyak dengerin bahkan, nggak banyak ngomong, nggak banyak pelajaran. Saya pikir selama ini Kak Budi sering ngajar, gini. Tapi selama 4 jam itu, saya pulang dari situ, saya bilang sama istri saya berdosa. Saya salah menilai Kak Budi. Kak Budi itu emang ya gini, saya pengen Kak Budi kan kalau bangun hubungan, maunya cara saya dong. Saya sukanya apa? Makan-makan. Kak Budi bukan nggak suka makan. Tapi kali itu kok kita makannya benar-benar saya masih ingat loh. Saya heran kok dikasih kikil. Wah, jarang-jarang Kak Hana nyiapin kikil. Pagi hari, jam 5 pagi saya biasa bangun, besoknya tuh saya nangis saudara. Tuhan ingetin, David kamu berdosa. Kamu melakukan sesuatu tuh, kamu banyak menghakimi pemimpinmu, terutama Kak Budi. Seringkali kita kan, jangan pakai kata kita ya, saya deh. Saya takut saya salah. Kita banding-bandingin Bapak Ibu. Pemimpin mestinya begini. Saudara, saya komitmen nih, dalam hati saya dari tahun 95, waktu saya bertobat. Gereja lokal saya cuma satu. Saya nggak akan pindah-pindah. Kalau saudara pindah jangan tertuduh ya. Maksudnya pindahan. Ya. Saudara jangan pindah, tapi kalau saudara pindahan, saudara berdoa saudara. Saudara butuh rumah. Saudara butuh komitmen. Pastikan ini rumah terakhirmu. Saudara perlu bertumbuh, nggak bisa banding-bandingin kepemimpinan saudara. Saudara nggak akan dipuaskan dengan manusia. Sampai saudara ngalamin Bapak sendiri. Minggu yang 2 minggu lalu makanya saudara, kalau saudara lihat waktu Mas Bambang panggil, siapa yang mau ngalamin hati Bapak? Saya maju, saya taruh tangan di dada. Saya taruh tangan di dada. Saya pikir Hadi mungkin mau ikut maju, yang lain pemimpin mau ikut maju. Ternyata saya sendirian di sini. Oh. Tapi saya mau hari ini hati saya bersih. Sebelum saya jadi bapak buat orang lain, saya harus jadi anak. Saya harus menghargai bapak yang ada di rumah ini, Bapak Ibu. Anak yang sulung. Dia nggak memiliki hati, sikap hati yang seperti anak bungsu, saudara. Si bungsu, waktu dia sadar betul dia berdosa. Apa yang dilakukan? Dia menyadari keadaannya. Hari ini Bapak dan Ibu, kita sadar nggak kita ada dalam titik mana? Jangan-jangan kita hari ini seperti anak yang hilang. Kita nggak tahu posisi hati kita hari ini ke gereja. Sebenarnya kita nggak lagi ngalamin Tuhan. Kita cuma menuntut ini dan itu. Kita pengen doa kita dijawab. Kita menuntut syarat. Padahal Bapak ada. Dia menyediakan. Bungsu, si bungsu, dia punya sikap hati yang benar. Waktu dia tahu dia jatuh. Dia sadari betul. Dia menyadari keadaannya. Lalu apa saudara? Si bungsu dia berusaha untuk datang kepada bapaknya.
Dia cari bapaknya ada di mana. Bapaknya menunggu. Si bungsu ada di situ. Si bungsu kok nggak maju-maju? Seperti ini Bapak Ibu. Anak yang terhilang. Dia mau datang kepada Bapak. Kalau mungkin anak itu kadang-kadang dia mau datang kepada bapaknya rada susah, betul nggak? Karena dia banyak tuduhan, banyak hal-hal yang mungkin merasa dia tidak layak. Tetapi Bapak, hati Bapak, waktu dia lihat anaknya mulai berjalan, ngapain saudara? Dia datang, dia peluk. Asalkan kita sadar keadaan kita bangkit, kita datangi Bapak. Thank you. Mungkin di sini nggak ada anak bungsu, adanya di luaran. Tapi jangan-jangan kita jadi anak sulung hari ini. Di gereja Tuhan, kita nggak ngalamin apa-apa. Di gereja Tuhan, kita nggak ngalamin Bapak. Ngalamin Bapak itu simple sebenarnya. Kita gereja sel, ada Pekomsel, ada PKS, ada PA. Mereka bukan orang-orang yang sempurna Bapak Ibu. Tapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan. Amin. Kalau kita ada dalam rumah, tentunya ada kelimpahan. Ada berkat Tuhan, kita nggak akan kekurangan. Ada apa lagi saudara? Ada sukacita. Sukacita itu bagian dari kerajaan Allah. Di rumah Tuhan ini kita bisa apa adanya. Di rumah ini kita bisa ngalamin nggak kekurangan lah. Saudara happy nggak dengan keadaan kita hari ini? Saudara, saya mau angkat jempol buat seluruh jemaat di sini. Saudara tetap setia. Tetap datang ke KTC dengan segala keterbatasan dari pintu depan sampai pintu masuk. Dengan upaya kita memperbaiki, kalau perlu parkir segala macam, rada susah juga. Saudara kalau keluar mungkin ngantri. Tapi saudara mau datang. Saudara menghargai ini rumahmu Bapak Ibu. Dengan ya kita berusaha untuk beri yang terbaik. Kita dalam proses renovasi. Ya, kita nanti beri yang terbaik, kita mau. Ibadah itu sebenarnya bukan buat kita, saudara. Kalau nanti ada perlengkapan peralatan yang kekinian lah gitu ya istilahnya. Ini tujuannya bukan buat kita. Buat siapa? Buat Tuhan. Karena andai kata semua jemaat di tempat ini ketika kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita ngalamin diberkati Tuhan, kita pulang, kita akan jadi berkat. Kita akan jadi subjek bukan lagi jadi objek, saudara. Datang ke sini kita bersyukur, saudara. Karena ada Bapak di sini. Kita sama-sama mengalami itu semua. Setuju? Mau kita ngalamin kedalaman Bapak. Di dalam hidup saya, ya sebentar lagi usia saya masuk 42 tahun. Saya prediksi ya, boleh dong prediksi. Karena kita bilang 70-80 tahun. Saya prediksi usia saya mungkin 84 atau 90. Iya, ini ibarat kata saya lagi setengahnya nih. 50%. Jangan sampai hidup saya sia-sia. Saya cuma jadi anak yang sulung. Yang hidup ada di dalam gereja tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ngalamin Bapak. Nggak ngalamin sukacita Bapak Ibu. Saya ingin hidup saya maksimal penuhin panggilan Tuhan. Saya kepingin juga rindu melihat jemaat Tuhan di sini. Semua itu berarti Bapak Ibu. Bapak Ibu ini orang-orang hebat, saya mau bilang. Tuhan berikan kapasitas. Saudara, Tuhan sudah berikan semuanya. Kita bisa saling belajar. Kalau di sini kita saling memberkati nih, saya percaya saudara, kita akan mengalami kelimpahan. Makanya kan ada banyak-banyak pelayanan-pelayanan equipping itu saudara. Itu tujuannya supaya kita ngalamin berkat di rumah Tuhan. Amin. Moga kita hari ini datang kepada Bapa.
Sama seperti si bungsu, saudara. Jangan-jangan hari ini kita sudah meninggalkan kasih Tuhan. Seperti jemaat di Efesus, dikatakan, engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Biar hari ini kita mau mengalami kasih Bapa di rumahnya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Bapa. Kita sadari kita ada dalam titik mana hari ini. Bapa, Engkau mengenalku Bukankah Bapa ada di tengah-tengah kita? lebih dari Bapa siapapun. ada dalam kehidupan setiap kita. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku,
berkata, Tuhan, aku mengalami jamahan-Mu ya Bapa. Mungkin apa yang saya alami, ada juga di antara kita, engkau mengalaminya. Hari-hari ini mungkin kau sedang mengalami kekecewaan. Kau merasa ada sesuatu di dalam hatimu, tidak ada yang mengerti engkau. Hari ini kita mungkin ada di dalam rumahnya, tetapi kita tidak merasakan ada Bapa. Sama seperti apa yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin saya bisa melayani bersama-sama. Tetapi sesungguhnya hati ini tidak benar di hadapan Tuhan. Hari ini apa yang saya alami, baiklah jadi pelajaran. Kalau ada mungkin di antara kita, ada yang mulai kehilangan gairah. Saudara, kau udah ikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi kau gak ngalamin kasih Bapa. Bukankah Bapa ada? Seringkali kita dalam kondisi sulit hari ini, kita perlu datang kepada Bapa. Kita perlu tahu keberadaan Bapa itu. Bahwa Tuhan gak pernah bikin sesuatu yang jahat. Bapa berikan yang terbaik. Tuhan sudah jawab doamu. Dan Tuhan mau hubunganmu dengan orang-orang di sekelilingmu beres, Bapak Ibu. Hatimu beres. Ketika kita mengasihi Bapa Surgawi, kau juga perlu mengasihi Bapa yang kelihatan, yang hari-hari engkau ada. Entah itu otoritasmu, saudara. Di rumah, saudara, kau punya papa belum bertobat, kasihi dia. Doakan dia sampai dia mengalami Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan orang tua kita yang belum percaya. Mereka akan dijamah oleh Tuhan. Kalau kita juga di dalam gereja ini, di dalam komsel, mungkin kita ada kekecewaan kepada PKS, bahkan kepada orang-orang yang pernah memuridkan. Bahkan hari ini saya mau kita sadar betul, orang-orang tersebut gak lebih hebat Bapak Ibu. Mereka gak sempurna, mereka bisa salah, mereka punya kelemahan. Ya Tuhan mau hari ini bukan mereka berubah, tetapi kita yang berubah. Hati saya berubah. Ketika hati saya berubah, saya akan mudah melihat orang lain dengan cara pandang seperti Tuhan memandang mereka. Terima kasih Tuhan. Saya percaya hari ini ada impartasi hati Bapa di tengah-tengah kita. Taruh tanganmu di dadamu. Ya Tuhan, aku mau hati Bapa ini. Ketika hati Bapa ini ada dalam hati setiap kami umat-Mu. Ketika kami pulang nanti, ketika kami ketemu anak-anak kami akan jadi Bapa yang benar. Kami akan mengasihi anak-anak kami. Kami akan mendidik mereka Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu, supaya mereka tidak tersesat. Kami akan jadi orang tua yang bijaksana. Dan kami akan juga jadi pemimpin rohani yang memiliki hati Bapa. Tuhan, jamah umat-Mu sama-sama. Kami mau mengalami kedalaman Bapa lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata, amin.